Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama saya Telita Rebita NPM C0C0190024 dalam mata pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, di sini saya akan membahas bab 5 yang berjudul transaksi entitas induk dan entitas anak persediaan jasa. Nah, di sini bab 5 ini masih berkaitan dengan bab 3 dan bab 4. Tambahan dari bab 5 ini adalah adanya transaksi yang melibatkan entitas anak ketika ia sudah mengakuisisi dan telah terjadi kombinasi bisnis. Nah, sedangkan di bab 3 dan di bab 4 itu dianggap walaupun telah terjadi akuisisi bisnis oleh perusahaan induk kepada anak. Dalam kasus PT Nusantara yang kita bahas di bab 3 dan bab 4 kemarin, dan PT Andalas, tapi diakuisisikan tidak ada transaksi yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kalau di bab 5 ini, setelah terjadinya akuisisi pada tahun 2015, maka kita akan melaksanakan transaksi yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, kalau di bab 5 ini setelah terjadinya akuisisi pada tahun 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi selama di tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Baiklah, di sini kita akan memasuki pembahasan transaksi PT induk dan PT anak dalam kaitan penjualan, persediaan, dan pembelian jasa. Jadi, ketika induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, dan maka bukan berarti mereka tidak boleh melakukan transaksi antara mereka. Nah, bahkan mereka sering muncul dan terjadi. Karena apa? Karena salah satu motivasi manajemen laba menurut riset mengatakan bahwa terjadi kombinasi bisnis itu patut diunggah bahwa aktivitas manajemen laba perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Misalnya, induk menjual besar-besaran kepada PT anak. Karena ingin meningkatkan angka penjualan di akhir tahun, penjualan itu dihitung turun drastis. Kemudian yang dilakukan PT induk adalah ia menjual itu kepada PT anak. Maka itu transaksi istimewa atau relatifa. Jadi, transaksi yang melibatkan PT induk dan PT anak itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi induk dan anak. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya, loh kenapa induk menjual ke PT anak barang dagangan, berarti induk melakukan pencatatan kan? Nah, maka jawabannya adalah ia memang benar melakukan pencatatan. Karena itu transaksi penjualan ada buktinya. Dan anak akan mencatat itu karena itu adalah transaksi pembelian. Masing-masing di pembukaan perusahaan induk dan anak itu mencatat sehingga waktu penyusunan laporan dalam neraca saldo, penjualan yang ada di dalam neraca saldo ke PT induk dalam penjualan kepada PT anak. Kemudian, pembelian yang dilaporkan ke persediaan dalam pencatatan pertual itu termasuk persediaan yang diperoleh dari PT anak. Waktu menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka pengaruh transaksi induk dan anak tadi boleh dimunculkan, maka harus dieliminasi. Maka nanti akan ada proses eliminasi penjualan yang dilakukan oleh PT induk kepada PT anak harus dieliminasi. Nah, kemudian kita akan membahas laporan konsolidasi. Pasti masih ada yang bingung. Apa sih laporan konsolidasi itu? Nah, laporan konsolidasi itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari suatu entitas juga. Entitas tunggal. Jadi, laporan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk beserta anak tapi laporan keuangannya digabung. Nah, mengapa sih harus digabung? Nah, karena secara pelaporan induk dan anak, suatu entitas laporan keuangan pencatatan mereka masih entitas yang terpisah transaksi yang terjadi antara mereka satu kelompok satuan usaha dalam PSAK 65 tentang laporan konsolidasi transaksi yang melibatkan entitas induk dan anak, transaksi antar entitas dalam kelompok usaha.
Maka kemudian, karena ada transaksi yang melibatkan induk bertransaksi kepada anak, dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dari jurnal eliminasi transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak merupakan contoh transaksi antar dalam entitas suatu forum, maka kemudian keuntungan atau kerugian muncul di jual beli tersebut. Ada yang terrealisasi dan ada yang belum terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Ketika barang dagangan yang dijual PT induk kepada PT anak itu dalam periode yang sama, itu sudah terjual semuanya kepada PT anak. Kepada PT anak perusahaan non-afudiasi, maka itu dikatakan keuntungan yang sudah terrealisasi dalam periode yang sama. Sedangkan kalau belum terrealisasi, maka akan ada eliminasi pencatatan transaksi perusahaan induk. Jurnal eliminasi dibuat untuk penghapus beban pokok penjualan. Maka di sini kita akan membahas sebuah contoh. Contoh, PT induk menjual barang dagangan kepada PT anak. Penjualannya sebesar 20 juta. Harga pokok penjualan atas barang yang dijual PT induk terhadap PT anak sebesar 15 juta. Di tahun 2019, yang sama barang yang dibeli PT anak dari PT induk itu sudah terjual semuanya, dengan dijual kepada PT non-afiliasi dengan harga jual 25 juta. Maka jurnal yang dieliminasi adalah harga penjualan PT induk 20 juta kepada PT anak dan HPP 15 juta. Ketika PT induk melakukan penjualan yang boleh muncul 25 juta, PT anak telah melaksanakan penjualan dengan asli kepada PT non-afiliasi. Dan pada contoh, PTP memiliki 100% saham kepada PTS. Selama 2019 terdapat transaksi penjualan persediaan kepada PT perusahaan induk kepada PTS. Perusahaan anak sebesar 10 juta, beban pokok penjualan atau HPP yang dibuat PTP terkait transaksi penjualan adalah 6 juta. Nah, 6 juta ini adalah harga perolehan ketika PTP membeli barang dagangan kepada pada dagangan tersebut, perusahaan non-afiliasi, maka ketika ia menjual dagangan tersebut kepada PTS dengan menjual 10 juta, maka HPP-nya adalah sebesar harga perolehan yang dapat dari PT non-afiliasi. Nah, maka jurnal yang dicatat adalah ada skenario. Yang pertama yaitu skenario 1, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Dan yang kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Yang ketiga, sebanyak 75% persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta yang terjual. Nah, untuk skenario yang pertama, kalau asumsinya seluruh persediaan PTP menjual dengan harga 10 juta, sebelumnya PTP memperoleh barang dagangan 6 juta dari PT non-afiliasi. Harga perolehan dari barang tersebut sebesar 6 juta, kemudian PTP menjual barang dagangannya tadi dengan harga 10 juta, maka bagi PTP 10 juta itu adalah penjualan di mana HPP 6 juta bagi PTS, maka yang 10 juta adalah harga perolehan. Kemudian penjualan ini PTP menjual dari PTP itu seharga 16 juta, maka dalam pembukaan PTS memperoleh dengan harga sebesar 10 juta, maka ada keuntungan itu melaporkan sebesar 4 juta. Pasti kalian bingung kan, dari mana sih dapat keuntungan 4 juta? Nah, perolehan dari 6 juta itu dijual kepada PTS. Itu sebesar 10 juta, maka ada keuntungan 4 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan diperoleh dari PTS dan dari PTP sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi dalam periode yang sama. Maka itu sajalah yang penjelasan saya dari bab 5. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.